Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat traders, jumpa lagi kita di channel Master Tuan. Malam ini kita akan mereview saham-saham yang potensial buat scalping 18 Oktober 2021. Yang pertama akan kita review adalah indeks harga saham gabungan atau IHSG. IHSG tadi ditutup menguat ya 0,11% pada harga 6.633,3379. Jadi 6.633 dengan candle spinning top, tapi bearish ya, bearish spinning top. Jadi potensi di bawah turun juga sebenarnya ada ya kalau kita lihat untuk komposit ini atau IHSG, karena ini sudah lumayan tinggi. Sekarang kita masuk saham pertama, AALI. AALI ini tren menguat ya kalau kita lihat, tapi tadi ditutup dengan candle hanging man. Kenaikannya itu 0,48% pada harga 10.425. Kalau secara ya stokastik sudah masuk area jenuh ya, area jenuh beli. MACD sudah bearish divergence, technical masih pembelian untuk versi trading view. Kalau AALI versi broker summary kita lihat di sini CC sama set P, YP ada ya, punya barang lumayan banyak, 1000-an ya, 1649 di harga 10.323. Jadi di atas harga close ya tadi. Jadi ini pantai ya. Nah, potensi bawah turun ini ada. Kalau kita lihat broker summary-nya untuk AALI, lihat ya. Ini distribusi ya kalau kita lihat. Asing akumulasi, tapi ini distribusi. Ini potensi di bawah turun ya. Next saham berikutnya unik kalau nggak salah ini ditutup dengan candle Dragon Play Doji. Melemah ya 0,28% di harga 8.925. Ini termasuk saham yang kurang liquid ya kalau kita lihat. Ini potensi membentuk dead cross, dan ini juga kalau kita lihat memang ada indikasi membentuk bullish divergence, tapi nggak kuat ya kalau kita lihat. Pasti pembeliannya teknikalnya pasti pembelian, jadi kurang liquid ya. Next saham ACST. ACST kalau kita lihat ini membentuk cup, jadi cup handle ya. Ini sudah break di sini di harga 278, sebelumnya break di 210, mencoba break di 306 sini ya. 306. Candle yang terbentuk short bullish ya. Stokastiknya golden cross walaupun di area 70,34 ya. Dari sini ke sini ini potensi membentuk bullish divergence, fase pembelian. Jadi ACST bisa kita cek dulu. Ini ACST kita lihat. Nah, ini YP sama DH yang punya cukup banyak barang ya, di atas 1 miliar di harga 280 dan 279 ya, di bawah harga close tadi ya. Kalau kita lihat ACST, nah ini fase distribusi ya, bandarmologinya ya. Ini fase distribusi, ini potensi naik lanjut ada ya. Next saham berikutnya adalah Mari. Mari kita lihat tadi ditutup dengan candle hammer, menguat ya 4,17%, tutup pada harga 450. Jadi setelah mengalami inverted cup ini kemungkinan bisa lanjut ya. Kalau kita lihat ini di area garis stok 24,94 ini membentuk golden cross, jadi potensi lanjut ya. Kalau kita lihat juga ya masih dia ada potensi membentuk bullish divergence, tapi technical trading view-nya pasti penjualan. Kalau untuk broker summary-nya sendiri kita lihat
Mari ini YP yang paling banyak barangnya ya 334.218 sebesar 14,58 miliar, jadi 437 sudah profit ya, karena harga lasnya tadi 450. Kalau kita lihat mari teknikal ya, mari akumulasi ya, fase akumulasi walaupun asing distribusi. Ini potensi lanjut ya kalau secara teknikal dan bandarmologi. Berikutnya saham buka ditutup ya, candle long black body ya, jadi potensi turun ada ya, karena kalau kita lihat ini potensi membentuk golden dead cross. Teknikalnya juga pasti penjualan, jadi masih potensi di bawah turun dulu ini, atau paling tidak fase satu way ini ya, jadi bisa dia bearish satu way untuk buka ini, walaupun secara MACD ada potensi membentuk bullish divergence. Wait and see untuk buka. Next, saham berikutnya adalah ADI. ADI kalau kita lihat ditutup dengan candle doji pas di area harga 1185 ya. Mencoba break di sini di 1200. Ini sudah fase hampir membentuk dead cross. MACD bearish divergence, fase teknikal versi trading view itu pembelian. Untuk activity summary atau broken summary ADI, yang punya barang itu DX sama PD, DR yang paling banyak. Ada 3 yang punya barang banyak, yang di atas 1 miliar. Untuk bandarmologinya ADI, bandarmologinya masih distribusi dengan akumulasi, tapi distribusi ya, ini potensi di bawah turun. Ini potensi di bawah turun ya. Jika gagal break, atau ini kita mesti menunggu candle konfirmasi berikutnya, tapi potensi di bawah turun besar ya. Next, saham berikutnya adalah UNPR. UNPR kalau kita lihat tadi ditutup dengan candle long black body, sudah bullish bearish engulfing. Ini potensi penurunan ada ya, sudah terbentuk kayak ini dead cross. Ini juga kalau kita lihat histogram oscillatornya sudah mulai menurun. Nah, ini netral. Jadi potensi di bawah turun ini besar kalau kita lihat untuk UNPR ini. Kita lihat secara broker summary-nya. Ini ya. DX. Untuk ininya UNPR nih, bandarmologinya distribusi ya, kalau kita lihat potensi di bawah turun. Next, berikutnya adalah SWOT. SWOT kalau kita lihat tadi ini membentuk candle shooting star ya, inverted hammer, ditutup melemah minus 5,59%, 135. Jadi ini fase retrace ya, potensi lanjut turun ada kalau kita lihat stokastiknya ya, dead cross. Ini juga MACD bearish divergence. Ini fase pembelian untuk technical versi trading view, jadi potensi di bawah turun ada ya. Kalau kita lihat
Untuk bandarmologinya sendiri kalau kita perhatikan SWOT ini distribusi ya. Ini potensi bawa turun ya. Ini potensi turun. Next, ENRG. ENRG kita lihat tadi membentuk candle inverted hammer, membentuk formasi bearish engulfing. Jadi potensi masih lanjut turun ada ya. Kalau kita lihat ini indikator ini juga dead cross. Nah, ini juga sama ya, masih di bearish bearish classic ya, bearish divergence. Ini netral ya teknikalnya. Kalau kita lihat untuk ENRG sendiri fase ada ya, di hari pertama, periode hari pertama itu distribusi, tapi hari 5, 10, dan 20 memang akumulasi. Asing juga ada akumulasi, jadi potensi ini ya diangkat naik juga ada. Wait and see lah kalau untuk ENRG ya. Next, real. Nah, ini menarik, saham real ditutup tadi dengan candle hammer ya, 3,96% di harga 105. Kalau kita lihat ini sudah terbentuk garis stokastik golden cross. MACD sudah bullish divergence, fase pembelian. Kita lihat untuk ininya real sendiri, kita lihat dulu bandarmologinya. Ini ya ada yang akumulasi di periode pertama, walaupun juga asing akumulasi. Ini sebenarnya lebih cenderung untuk diangkat ya. Kalau kita lihat ini akumulasi di 5 menit terakhir tadi ada yang akumulasi, walaupun asing distribusi ya. Next, saham berikutnya adalah Kota. Kota kalau kita lihat ini membentuk candle short bearish Marbosu ya, melemah. Kalau nggak salah ini melemah minus 1,45%, ditutup di harga 159. Kalau kita lihat secara stokastik ini potensi lanjut sebenarnya ada ya. Kalau kita lihat ini terjadi pantulan GC di sini, dan di sini masih kita lihat ini potensi membentuk bullish divergence untuk Kota. Teknikalnya untuk trading view ini versi trading view penjualan ya, masih penjualan. Kalau bandarmologi kita lihat untuk Kota, ini Kota di 5 menit terakhir ada, periode 5 menit terakhir itu ada akumulasi, tapi yang lainnya distribusi. Ini ada akumulasi di periode di hari ke-5 dan 10 ya. Untuk sama ini lebih ke distribusi, ini potensi masih bearish satu potensi bearish satu saham Kota. Wait and see. Next, MNCN. MNCN kalau kita lihat ini membentuk candle hanging man, gagal break di harga 940. Ini potensi buat turun kalau secara trend line ini ada ya, karena sudah gagal break. Ini kalau kita lihat ini stokastiknya sudah di area titik di area overbought 87,8 atau jenuh beli. Ini juga kita bisa lihat ya, MACD-nya sudah mulai mengalami penurunan histogramnya. Jadi ada potensi penurunan ya kalau kita lihat. Untuk bandarmologi kalau kita perhatikan ini ternyata akumulasi ya. Di 5 menit terakhir tuh di saat untuk time frame daily akumulasi. Ini akumulasi. Ini sejalan ya dengan ini yang di sini. Technical trading view akumulasi, berarti potensi ini ya, potensi diangkat ya. Kalau kita lihat ini potensi lanjut naik versi trading view kalau untuk bandarmologi. Tapi kalau teknikal ini
potensi di bawah turun, paling tidak bisa retrace sampai di harga 890. Jadi ini kita wait and see juga besok, karena secara bandarmologi akumulasi, tapi secara teknikal ini gagal break. Next, saham WSBP. WSBP kalau kita lihat tadi ditutup short bullish ya, menguat sebesar 1,72%, ditutup pada harga 177. Stokastiknya masih terjadi pentulan di golden cross ya, zona golden cross. Pun dengan MACD masih ada potensi membentuk bullish divergence. Teknikalnya sendiri fase pemulihan. Kalau untuk bandarmologi, kita lihat dulu untuk WSBP ini. Ya. Untuk periode 15 itu ada akumulasi, tapi asing melakukan distribusi 5 menit terakhir. Distribusi. Jadi ini potensi di bawah turun ya kalau kita lihat untuk WSBP ini. WSBP jika gagal break di sini di harga 195, maka potensi di bawah turun ya. Artinya jika besok, walaupun ini trend inside ya mirip-mirip trend inside up, tapi bukan ya. Jika gagal break di sinilah di harga ini 183, maka potensi di bawah turun. Karena bandarmologinya mengindikasikan di bawah turun, tapi kalau untuk teknikal mengindikasikan diangkat ya. Jadi wait and see juga. Ini agak meragukan, tapi WSBP ya bisa lah. Next, WIM. Tadi membentuk candle doji ya, ini long lead doji, dan ini kita lihat membentuk dead cross. Ini bearish divergence dalam membentuk ini kalau saya lihat ini penan ya, kalau kita lihat ini penan. Kita lihat di sini. Jadi penan pattern ya. Nah, jadi jika mampu break di sini akan lanjut naik. Tapi jika gagal break maka dibawa turun ke sini ke harga-harga 465 ya kalau kita lihat. Untuk WIM sendiri bandarmologi kita cek dulu. Ya, saat periode hari pertama dengan akumulasi ya, sebelumnya distribusi. Ini masih distribusi ya kalau kita lihat. Ini potensi di bawah turun lagi ya. Jadi sejalan antara teknikal bandarmologi dan technical trading view. Potensi di bawah turun untuk WIM. Next, BBRI. BBRI tadi ditutup menguat di harga 4.320 atau ada kenaikan 70 tik ya kalau dihitung berdasarkan harga praksi harganya 1, jadi 1,65% penguatannya ya. Ini kalau kita lihat sudah masuk titik fase jenuh ya, fase jenuh beli. Ini bisa kita lihat indikasi fase jenuh turun ya. Histogram osilatornya indikasi penurunan ya. Cuman teknikalnya bagus ya, pembelian kuat. Tapi secara teknikal baik stokastik maupun MACD itu satu paket, potensi di bawah turun untuk BBRI ini. Untuk bandarmologinya sendiri BBRI bisa kita cek dulu ya. BBRI kita bisa lihat ini akumulasi ya, 5 menit terakhir akumulasi. Jadi kalau kita lihat potensi lanjut ya kalau kita lihat ini. Jadi ada kontradiksi antara bandarmologi dengan teknikal, antara MACD dan stokastik. Technical trading view sejalan dengan bandarmologi, masih pembelian kuat, jadi masih fase akumulasi, potensi naik. Cuman stokastik dengan MACD indikasi potensi turun, potensi ya, karena juga ini sudah break di sini. Sebenarnya potensi lanjut ya karena sudah break di sini di harga 4.270. Memang kalau kita perhatikan ini potensi lanjut.
Next saham berikutnya adalah BIP. BIP kalau kita lihat secara trendline ini membentuk pola triangle pattern ya. Dari sini ini, kemudian dari sini ini ya. Pennant pattern kalau kita lihat. Jadi ini potensi lanjut ya kalau kita potensi naik secara teknikal. Ini golden cross di sini di area bawah di 10,27. Nah, ini juga kalau kita lihat sudah mulai isolatornya ya berganti posisi atau berganti warna ya. Jadi sudah potensi naik, potensi membentuk bullish divergence. Teknikalnya memang masih penjualan, tapi kalau kita lihat secara ini untuk pasar distribusi ya, asing akumulasi, wait and see lah ya. Nah 5 menit terakhir akumulasi, jadi ini ada potensi naik ya kalau kita lihat untuk BIP ini. Paling tidak satu bullish lah, bisa break di sini ya, bisa break di harga 85. Pantau aja buat BIP ya, menarik. Elsa kalau kita lihat ini tadi membentuk candle Gravestone Doji, gagal break di ini ya 340. Ini juga di 328 dan high-nya 342, jadi gagal break di situ. Jadi potensi buat turun. Kalau kita lihat juga ini stokastik ya. Ini dead cross, potensi membentuk dead cross dan MACD bearish divergence walaupun teknikalnya untuk pasif pembelian. Kita lihat untuk Elsa sendiri, di 5 menit terakhir itu ada distribusi. Kalau daily-nya distribusi ya, ini ada potensi dibawa turun. Ini mungkin gagal break ya, ada potensi dibawa turun untuk Elsa. Next saham AIMS. AIMS kalau kita lihat tadi, wah ini bagus, membentuk inverted hammer, sudah break di sini ya di 398. Sekarang stokastiknya juga pantulan GC masih cakep, bullish divergence. Teknikal pasif pembelian code strong buy ya. Jadi kalau kita lihat untuk AIMS ini nih 5 menit terakhir akumulasi ya. Akumulasi juga walaupun ada distribusi 2 hari 20 ya. Jadi potensi lanjut ya kalau AIMS. BRMS juga ya, tadi ditutup candle hammer ya. Sudah break di sini. Ya, ini break di 98 tapi gagal break di 102. Kalau kita lihat MACD stokastik golden cross di sini ya, masih pasif golden cross, potensi naik ya. Kalau kita lihat ini juga MACD masih bullish divergence, strong buy ya kalau kita lihat. BRMS ya kalau kita lihat ini ya, akumulasi top 5 broker akumulasi, dan ya ini memang ada distribusi di 5 menit terakhir, tapi secara overall ini kemungkinan diangkat naik juga ya untuk BRMS. Ini ada potensi lanjut ya untuk BRMS. Next True kalau kita lihat ini setelah membentuk inverted hammer di sini membentuk shooting star. Nih sudah mulai hampir membentuk dead cross. Ini tapi MACD masih bullish divergence, netral ya secara teknikal. Kalau True kita lihat ya 5 menit terakhir tadi netral, artinya nggak ada pembelian ya. Ini distribusi 1 harian, ini juga potensi dibawa turun. Ini untuk True masih berpotensi turun.
Next, saham berikutnya adalah SRAJ. SRAJ kalau kita lihat tadi membentuk formasi three white soldiers ya. Ini sudah membentuk candle hammer ya. Dan sudah sampai pada area stokastik overbought atau area jenuh beli. Walaupun di sini sudah golden cross, jadi potensi membentuk dead cross. Tapi secara MACD masih potensi lanjut ya, karena histogramnya masih naik, berarti bullish divergence. Teknikal juga masih pembelian kuat ya. Untuk bandarmologinya sendiri SRAJ kita lihat dulu ya. SRAJ akumulasi ya, kita lihat walaupun langsung distribusi tapi akumulasi 5 menit terakhir ada ya distribusi, jadi kemungkinan turun dikit baru naik lah ya, istilahnya ini istilahnya tes pasar ya, tes pasar. Ini potensi lanjut sebenarnya ada ya, walaupun mesti lihat nih jika mampu break di sini aja dulu di 352 maka potensi lanjut, selanjutnya bisa break di 374. Next, saham berikutnya adalah Crush. Crush kalau kita lihat ini membentuk candle short bullish ya. Nah, ini dalam fase 1 gagal break di sini. Gagal break di 55 dan 565. Tapi potensi naik masih ada karena kalau kita lihat ini golden cross ya. Tuh Crush. Ini stokastiknya golden cross pun dengan MACD-nya juga mulai dari sini pertengahan membentuk bullish divergence. Nah, ini juga fase pembelian ya. Jadi Crush ini potensi lanjut sebenarnya ada kalau kita lihat. Coba kita lihat dulu untuk bandarmologinya. Crush sendiri pas 5 menit terakhir akumulasi ya kalau kita lihat untuk daily-nya. Distribusi terakhir, jadi potensi ya wait and see lah untuk Crush ya. Crush ini wait and see, jika mampu break di ini 565 ke potensi lanjut naik, jika gagal break maka potensi bawah turun ada ya, jadi wait and see. Berikutnya adalah BBCA. BBCA kalau kita lihat tadi ditutup dengan candle hanging man ya. Ini sebelumnya ya membentuk inverted hammer. Ini tadi ditutup melemah ya 1,29% pada harga 7.650. Jadi mulai koreksi ya. Kalau kita lihat golden cross stokastik juga sudah mulai bentuk garis dead cross. MACD juga sudah sedikit ada perubahan di histogramnya ya, mulai ada penurunan. Jadi kemungkinannya ada koreksi turun atau bisa juga langsung diangkat naik. Artinya belum ada ininya. Karena ini masih fase pembelian. Bisa jadi kalau kita lihat di sini juga kan banyak yang melakukan pembelian tadi mulai dari harga 7450 sampai close di sini di 7625. Cek bandarmologi BBCA. Oh ya, 5 menit terakhir ada yang melakukan distribusi, tapi satu harian juga ya ada yang distribusi. Jadi kemungkinan ini wait and see juga untuk BBCA ya. Ini kemungkinan dia sideways, bisa juga bearish sideways.